Ingat, Tuhan tidak akan membiarkan umatnya menjadi bingung. Sehingga sebelum bejana Brother Branham diambil oleh Tuhan dari muka bumi ini, maka dia memberikan pengilhaman untuk mengkhotbahkan dengan judul pengangkatan dan memakai nas 1 Tesalonika 4 dan menerangkan dengan detail. Amin. Namun dibutuhkan roh kebenaran dan roh pengajar di dalam, Roh Kudus untuk mengajar kita. 152. Itulah hal yang pertama yang berbunyi. Yang pertama adalah sebuah seruan, dan kemudian adalah suara, dan kemudianlah sangkakala. Seruan, seorang utusan diutus untuk mempersiapkan umat. Itulah seruan. Yang kedua adalah suara penghulu malaikat atau suara kebangkitan. Suara yang sama, di mana suara yang nyaring itu diteriakkan di Yohanes 11 ayat 38 sampai 44 untuk memanggil Lazarus dari kubur. Amin. Itulah suara yang sama, itulah suara kebangkitan. Itu adalah yang kedua sesudah seruan. Mengumpulkan mempelai wanita dan kemudian kebangkitan orang mati yang di dalam Kristus. Untuk diangkat bersama dengannya. Bangkitan lebih dahulu, kemudian dikumpulkan dengan yang hidup, dan kemudian diangkat, dibawa naik. Sekarang perhatikan ketiga hal yang terjadi itu. Yang berikutnya adalah sangkakala. Seruan, suara, sangkakala. 153. Hal yang ketiga adalah sangkakala. Yang adalah selalu berbicara atau menunjuk kepada hari raya sangkakala. Memanggil umat kepada hari raya atau pesta. Oke, yang ketiga adalah sangkakala, memanggil umat untuk pesta, dan itu adalah hari raya sangkakala. Dan hal itu akan merupakan perjamuan mempelai wanita, perjamuan anak domba bersama dengan mempelai wanita di angkasa. Anda jangan berpikir angkasa seperti Anda lihat angkasa biru seperti ini. Anda tidak akan bisa melihat apapun. Anda hanya akan bisa melihat bintang-bintang di sana. Mempelai wanita akan pindah dimensi karena tubuhnya sudah diubahkan. Paragraf 154. Hal yang pertama tampil adalah pesannya. Memanggil, mengumpulkan mempelai wanita. Yang berikutnya adalah kebangkitan mempelai wanita yang tidur, yang meninggal dalam Kristus. Orang-orang yang mati di zaman-zaman yang sebelumnya, di zaman-zaman yang lampau. Mereka dibawa naik bersama-sama, dan sangkakala perayaan atau pesta di sorga, di angkasa. Itulah hal yang berlangsung, sahabat-sahabat. Paragraf 155. Kita sekarang berada di sini, bersiap sedia. Gereja dikeluarkan, maka gereja harus tampil dan harus berbaring, dijemur di bawah terik panas sang anak, SON. Kalau padi, gandum dijemur di lantai pengirikan, di bawah SUN, matahari natural. Tapi mempelai wanita yang sudah dipanggil keluar oleh pesan, seruan, maka mereka harus dijemur di lantai pengirikan, di bawah terik panasnya SON, sang anak. Untuk mengeringkan dan mematangkan betul-betul sampai tidak ada kehijau-hijauan yang muncul. Betul-betul kering sebelum dibawa masuk ke lumbung. Amin. Anda harus betul-betul kering dengan elemen manusiawimu, dengan segala hal yang jasmani, yang daging ini, yang masih terus mempengaruhi kita. Amin. Ini harus kering, glory, sampai tubuhmu berada di dalam kondisi pengangkatan. Bahkan tubuhmu jasmani berada dalam kondisi pengangkatan. Glory. Praise the Lord. Secara tubuh jasmani Anda bisa merasakan kalau Anda sakit. Amin. Dan sakit adalah untuk menunjukkan bahwa ada tubuh yang tidak sakit. Amin. Dan sekarang kita berada dalam tubuh yang berdosa untuk menunjukkan bahwa ada tubuh yang tidak berdosa dan tidak bisa sakit. Amin. Dan itu adalah tubuh surgawi. Maka jika Anda mendengar Teofani mau memanggil dan tiba waktunya akan pengubahan berlangsung, kepulangan berlangsung, tidakkah tubuh ini akan juga bisa merasakan? Amin. Sesuatu yang ilahi melingkupi hidupmu, melingkupi cara berpikirmu, sehingga Anda terasa ringan di dalam menjalani hidup. Tidak lagi berat, karena yang Anda pikirkan hanyalah kapan pulang, kapan bertemu dengan Tuhan. Dan Anda membuat persiapanmu menjadi jelas.
Semua yang tidak ada kaitannya dengan kepulanganmu dan kepergianmu ke surga, Anda tanggalkan. Anda taruh di kaki Kristus Yesus. Tuhan, ku taruh semua perkaraku. Amin. Aku ingin betul-betul resting, beristirahat di dalam firman-Mu. Aku tahu aku punya masalah, problem, pergumulan, dan lain sebagainya. Aku taruh di bawah kaki-Mu. Tuhan akan mengurus semuanya. Amin. Sehingga Anda ringan. Dan yang ringan yang bisa naik. Glory. The great combine will come by after a while. Mesin combine, mesin penuai padi, mesin penuai gandum akan tampil. Gandum akan dibakar, yaitu tangkai-tangkainya, tetapi bulir gandum itu akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Semua yang tidak bulir gandum, semua akan dibakar. Karena murka Tuhan hendak dinyatakan sepenuhnya di muka bumi. Dan tidak akan tertahankan lagi. Tapi dia masih melihat darah anaknya. Yang sudah mengoles mempelai wanita. Amin. Anda yang menahan murka Tuhan saat ini. Anda sadar itu? Tingkah lakumu yang benar di hadapan Tuhan lah yang sedang menahan murka Tuhan ke atas dunia. Tapi apakah dunia sadar itu? Tidak, dunia akan menolak mempelai wanita. Menganggap Anda adalah manusia yang aneh, manusia yang asing, manusia yang gak modern, manusia yang kuno. Dan Anda dikucilkan dan lain sebagainya. 165. Sangkakala. Dengan bunyi sangkakala. Ketika itu memanggil, selalu. Sebuah sangkakala memanggil Israel untuk datang ke hari raya sangkakala. Amin. Yang dulunya adalah sebuah pesta Pentakosta, sebuah pesta besar atau hari raya besar di angkasa, hari raya sangkakala. Dan sekarang sebuah sangkakala mengumumkan sebuah panggilan untuk kumpul. Mari datang ke pestaku, mari datang ke hari rayaku. Come to the feast. Dan sekarang itu adalah sangkakala adalah perjamuan anak domba di angkasa. Perjamuan malam anak domba di angkasa. Itulah peniupan sangkakala. Jadi sebelum ada peniupan sangkakala untuk pertemuan di angkasa di dalam perjamuan kawin malam anak domba harus berlangsung lebih dahulu di bumi. Amin. Dan kita masih di bumi. Dan kita sedang mengerjakan apa yang menjadi tuntutan Tuhan dan penugasan yang mulia. Tapi akan ada klimaksnya. Di mana suara mempelai wanita adalah suara kebangkitan. Amin. Untuk mengeluarkan orang-orang kudus yang sudah meninggal, mati dalam Kristus di zaman-zaman yang sebelum kita, mengeluarkan mereka dari Taman Firdaus, dari dimensi yang ke-6, dan kita akan menyatu dengan yang dikeluarkan. Amin. Namun sangkakala Allah masih menunggu untuk dibunyikan. Haleluya, karena tidak ada yang bisa mendahului. Harus sama-sama. Yang dibangkitkan dan yang diubahkan harus sama-sama mendengar sangkakala untuk sama-sama datang ke hari raya, ke pestanya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sekarang perhatikan, dikumpulkan bersama-sama dan mempelai wanita, hari raya sangkakala, perjamuan malam pernikahan. Amin. Perjamuan malam pernikahan, perjamuan kawin malam. Perkawinan berlangsung di bumi sekarang menurut Wahyu 19 ayat 7. Bersorak-soraklah, bersukacitalah karena pernikahan anak domba telah tiba dan istri anak domba sudah bersiap sedia. Perkawinan berlangsung di bumi. Perkawinan adalah sebuah kesatuan. Anda dan saya mempelai wanita harus menyatu dengan firman sepenuhnya. Dan tidak akan bisa sepenuhnya jika masih ada duniawi yang menghalangi. Amin. Sehingga duniawi yang menghalangi akan menjadi gap antara firman dan jiwamu. Amin. Tetapi jika Anda betul-betul dilahirkan kembali, dibaptis Roh Kudus dan sebagai anak yang diadopsi spiritual, maka Anda menyatu dengan firman. Tapi masih ada gap tubuhmu. Tapi itu tidak menjadi persoalan. Karena jauh di dalam Anda jiwamu sudah dilahirkan kembali. Keinginan yang lama sudah lenyap, dibakar, dihanguskan habis oleh baptisan api Roh Kudus pada hari yang ke-8. Sehingga Anda bukan Anda lagi, tapi Anda adalah seorang anak laki-laki dan perempuan Allah. Duduk di surga bersama-sama dengan Kristus. Puji nama Tuhan. Jadi itulah urutan-urutan pengangkatan yang Tuhan sudah tunjukkan di nas kitab suci yang sudah disingkapkan misterinya oleh pelayanan pada